Alhamdulillah sudah selesai makan dan sekarang kita kembali ke tempat parkir. Dan saat ini terdapat beberapa bus ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bus ya. Ada 1, 2, 3 Harapan Jaya, ada 2 Gunung Harta Transport Solution, ada 1 Gunung Harta bus yang kita naikin, dan 1 Pahala Kencana di ujung sana. Dan ini busnya sudah digeser ya, dipindahin ke sini. Tadi kan kita ada di ujung, di samping mobil putih itu. Nah, sekarang udah digeser ke sini. Oke, kita tunggu bus kita diberangkatkan. Ternyata sudah boleh masuk ke dalam. Tuh, penumpang lain udah pada masuk, tapi kita belakangan aja. Karena posisi duduk di atas ini nih susah nih untuk naik turunnya. Jadi perlu waktu. Kalau kita naik sekarang akan mengganggu antrian penumpang yang masuk. Jadi kita belakangan aja naiknya. Mari kita naik. Kembali menjadi ninja. Tuh, tangganya bahkan kelihatan dari sini ya. Tangga naiknya. Kurangnya lagi dari tempat ini adalah selain naiknya susah, yaitu selimutnya kurang besar. Ini di ujung nih, kaki udah di ujung banget. Kaki tuh udah di ujung, dan ini dia cuma bisa sampai perut aja. Nggak bisa nutup, minimal sampai leher lah ya. Cuma sampai perut. Tuh. Kalau sleeper yang biasa kita naikin kan, dia full sampai kepala bahkan ya, 180 lah untuk si panjangnya, tapi ini panjangnya sekitar 150. Jadi dari perut ke kepala itu nggak bisa ketutup sama selimutnya. Padahal ini tuh dingin banget. Ini ada AC yang keluar dari sini nih. Ada angin AC keluar dari sini. Jadi persis banget di samping kepala. Tuh, dia keluar dari sini angin AC. Jadi ya nanti harus mengatur gimana caranya biar kepala ketutup dari angin AC yang ada di sebelah sini. Setelah kurang lebih 40 menit kita berhenti di rumah makan Taman Sari Rest Area kilometer 102. Ini akhirnya kita diberangkatkan kembali meninggalkan bus Gunung Harta yang eksekutif, itu yang dari Terminal Polris juga ya. Kemudian ada Harapan Jaya, ada Gunung Harta Transport Solution, ada Maju Lancar. Dan ini kita tidak melakukan pengisian bahan bakar di rest area kilometer 102. Tadi aku tanya ke krunya untuk isi bahan bakarnya itu ada di rest area kilometer 166. Itu masuknya mana ya? Kayaknya masih di sekitaran Majalengka ya, itu rest area kilometer 166. Mungkin karena di rest area kilometer 102 ini antriannya cukup panjang ya. Tuh teman-teman lihat, ini Pahala Kencana, dia isi bahan bakarnya di sini. Wah teman-teman, kayaknya perjalanan kita kali ini dihiasi oleh hujan sepanjang jalan deh. Bener-bener dari tadi kita dari Cikarang ya sampai sekarang ini hujannya masih deras dan semakin deras ini sekarang. Ini nggak tahu gimana ceritanya, tadi yang kanan nyusul yang kiri, sekarang yang kiri nyusul yang kanan. Padahal ini dua-duanya sama-sama bawa barang yang besar banget, udah pasti tonasenya itu berat sekali. Tapi nyetirnya, aduh ya begitulah. By the way, ini unitnya enak sekali ya. Jadi selama perjalanan dari Jakarta sampai sekarang itu aku tidak memakai headset atau TWS ya. Karena ini interiornya enak banget. Tidak mengeluarkan suara sama sekali. Padahal ini kita di kecepatan tinggi loh. Luar biasa. Dan karena ini memakai sasis yang premium ya, Volvo B11R. Walaupun aku duduknya di atas roda depan, tapi masih nyaman sekali.
Sekarang hampir jam 7 malam, ini kita masuk di rest area kilometer 166, masih di Majalengka ternyata bener ya. Dan ini kita barengan sama bus Gunung Harta Transport Solution yang ini apa ya, double decker ya. Nah, jadi kalau nggak salah ini ada bus Gunung Harta Transport Solution yang melakukan servis makan di sini teman-teman. Nih, apakah ini dia unitnya? Kita lihat ya, kalau dia belok kanan parkir berarti iya. Iya dong, bener dong. Dia parkir dong di sini. Tuh. Dia belok kanan, parkir di sini. Jadi bener ya, ini bus GHTS yang berhenti servis makan di rest area kilometer 166. Setelah rest area kilometer 166, ini kita masuk lagi di rest area kilometer 228. Banyak ya berhenti di rest areanya ya. Apakah di sini melakukan pengisian bahan bakar lagi? Sepertinya iya teman-teman, karena nggak ngapa-ngapain nih dari pintu masuk langsung menuju ke SPBU. Iya dong, ngisi lagi. Kayaknya masih kurang yang tadi. Ketiduran dan sekarang jam setengah 12 malam. Ini nggak tahu kenapa kita berhenti ini di daerah mana ya, nggak tahu daerah mana ini. Mungkin drivernya lagi tukeran, atau drivernya lagi buang air kecil, atau ada sesuatu yang diperbaiki, nggak tahu nih. Ini udah berapa menit berhenti. Ya ampun, aku tuh udah lama banget nggak lihat jalanan ini teman-teman. Itu kalau lurus menuju ke kota Malang, ini kita ambil kiri menuju ke Banyuwangi. Ini nanti jalan tolnya sampai ke gerbang tol Gending, masih di sana ya. Sekarang hampir jam 3 pagi. Ini kita tiba di ujung jalan tol Trans Jawa, yaitu di gerbang tol Gending. Saat ini ya inilah gerbang tol paling ujung di Trans Jawa ya. Nggak tahu ya untuk gerbang tol selanjutnya itu kapan dibukanya ya. Ini gerbang tol Gending ini udah lama banget loh teman-teman. Ya jadi gerbang tol terakhir ya. Nggak tahu progresnya next gerbang tolnya itu sampai mana. Kalau ada teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan setelah gerbang tol Gending ini kita lewatnya jalan biasa. Aduh, sayang sekali tadi aku ketiduran, jadinya nggak dapat view dari PLTU Paiton. Jadi ini baru aja ngelewatin PLTU Paiton sekitar ya 5 menit lalu lah teman-teman. Aduh, sayang sekali ya. Dan seperti inilah jalanannya ketika kita sudah tidak berada di jalan tol. Dan PR-nya memang kalau dari gerbang tol Gending sampai nanti kita tiba di Denpasar, yaitu adalah truknya dan juga jalanannya cuma satu-satu seperti ini aja. Jadi untuk nyusul atau mendahului truk seperti ini emang agak susah dan perlu
waktu. Apalagi di sini jalanan kita sekarang yaitu masih berkelok-kelok teman-teman. Jadi ya perlu kesabaran seperti inilah untuk menyusul truk di depan kita. Padahal cuma satu doang loh ini truknya ya. Tapi karena memang lagi berkelok-kelok, nah ini dia kita dapat momentumnya. Pas jalannya masih lurusan yang panjang. Oke, kita sudah bisa melewati si truknya. Dan ini nih ngeri nih kalau ada ranting yang rendah. Nah, ini ada jalanan yang dibangun. Kayaknya ini nantinya menjadi akses dari atau ke jalan tol ya. Jadi ya seperti exit jalan tol pada umumnya yang kita tahu ya. Kayak abis dari jalan tol terus kanan kirinya jalannya lebar, cor-coran ya, inilah nantinya. Jadi emang progresnya udah cukup banyak ya untuk gerbang tol selanjutnya setelah gerbang tol Gending ya. Kita doakan semoga cepat selesai supaya jarak menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi bisa lebih cepat. Jam 4:14 ini dia kita tiba di rumah makan Curien. Ini merupakan rumah makan pemberhentian dari bus Gunung Harta dari Jakarta teman-teman. Terakhir kali aku kesini waktu naik bus Gunung Harta yang sama Omen ya. Kalau teman-teman nonton video yang ini, itu aku naik bus Gunung Harta merah yang eksekutif kelas dari Poris menuju ke Denpasar, berhentinya di restoran Curin atau rumah makan Curin ini. Nggak tahu ya setelah itu ada kesini lagi atau enggak. Oke, sekarang jam 4:18. Ini kita tiba di restoran Curin teman-teman. Nah, terdapat 3 bus dong Gunung Harta jam segini. Luar biasa ya. Ini yang di samping bus yang kita naikin. Ini dia dari Denpasar. Kemana ini ya? Ke Jogja kayaknya ya ini. Sama-sama memakai sasis Volvo B11R. Terus ada lagi satu lagi di sini. Ini mungkin ke Bandung kayaknya ya. Jadi terdapat 3 bus saat ini. Nah, jadi kalau Gunung Harta yang dari arah barat ya, itu servis makannya di sini. Jadi kita tuh mendapatkan 2 kali servis makan di 102 dan di sini. Kalau yang dari arah Denpasar makannya itu di rumah makannya Gunung Harta, itu SHB, Sumber Harta Baru. Tapi kalau dari barat makannya di sini. Restoran Curin. Dia persis di pinggir jalan. Ini di Situbondo. Di mana namanya Pasir Putih. Cakep ya tuh, dia ada lampu dalamnya. Dan Gunung Harta ini dia warm white lampunya. Ini dia warm white. Terus juga ini bus yang kita naikin, dia lampu sampingnya warm white. Biasanya kan warnanya biru ya, tapi dia warnanya warm white gitu. Cakep sekali. By the way, kita di bus ini kurang lebih sudah sekitar 13 jam ya dari pertama kali kita berangkat. Enggak deng, iya 13 jam. Bener-bener 13 jam ya, dari jam 3 sore sekarang jam 4 pagi. Yang aku rasakan adalah bus ini tentunya nyaman sekali karena masih baru ya. Bus ini umurnya mungkin baru sekitar, jalannya ya baru sekitar 3 minggu lah, belum ada 1 bulan lah harusnya. Bus ini yang kita naikin belum ada 1 bulan dia melayani rute Tangerang dan Denpasar. Jadi ya tentunya masih enak sekali. Di bagian depan juga enak, walaupun aku duduknya persis di atas roda depan, tapi masih cukup nyaman. Apalagi kalau tengah ya, tengah pasti nyaman sekali karena dia jauh dari roda depan dan juga roda belakang. Makin jauh dari roda makin enak karena makin minim guncangannya gitu. Oke, yuk sekarang kita makan dulu. Jadi makannya itu ada di ruangan ini. Nih ruangannya. Terus kalau mau toilet ada di belakang sana. Jadi yuk langsung makan. Ya, jadi di sini kayak ada bannernya gitu. Jadi penumpang nggak mungkin tersesat ya. Dan ini kita ada beberapa pilihan menu makannya.
Terus juga nasinya dia udah diplot-plotin gitu, apa diplastikin. Ini untuk ruang makannya. Oke, ini aku ambil makan dulu. Lompat-lompat dia. Ini dia untuk servis makan yang aku ambil. Sebenarnya masih ada beberapa lauk lagi ya, tapi aku memilih untuk ambil ini. Jadi ini ada telur sambal, tapi bukan balado ya, ini telur sambal. Terus ada orek tempe, ada mie goreng, bihun goreng dan teh. Dan ada beberapa masakan atau menu lainnya. Dan inilah penumpang Gunung Harta yang sedang melakukan servis makan. Dan kalau di rumah makan atau restoran Curin ini masakannya udah pasti enak. Terus ini dapat teh manis juga, bisa refill sepuasnya. Oke, selamat makan. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai makan. Dan seperti biasa ya, kalau masakan di rumah makan Curin ini bener-bener enak lah, selera aku banget lah. Karena di sini tuh masakannya kayak masakan rumahan, masakan di rumah yang dimakan oleh keluarga. Jadi dibuatnya tuh seenak mungkin. Nah inilah di rumah makan Curin ini. Tapi memang rumah makan kalau untuk bus yang ke arah Bali ataupun dari Bali ya, yang ada di sepanjang jalan ini nih, Pasir Putih, itu enak-enak sekali. Ada rumah makan Curin, ada Puritama, ada The Ayu Lestari, itu masakannya enak-enak semua. Dan sekarang ada masuk lagi bus Pahala Kencana. Tuh. Jadi jam segini nih jam ramenya ternyata ya. Kayaknya aku baru sekali deh naik bus dari barat terus masuk ke rumah makan Curin, dan ternyata serame ini. Ini ada Pahala Kencana. Pahala Kencana tuh servis makannya di sebelah sini. Nih. Ini busnya. Terus di sebelah sini juga. Ini kalau dibikin kafe-kafe lucu-lucu asik juga nih. Tuh. Wah, ini busnya bagus loh, Pahala Kencana. Dia dari Bandung Denpasar. Tuh, ruang mesinnya bagus banget, kerawat banget gitu loh. Masih lengkap semua bagian perdamnya. Ini Hino ya. Ini Gunung Harta juga belum ada yang berangkat, padahal mereka tibanya duluan. Seru sekali, ramai. Selain Gunung Harta dan Pahala Kencana, ada bus Mention, kemudian ada bus Nusa Bali, terus apa lagi ya, yang melakukan servis makan di rumah makan Curin ini. Dan seperti biasa di Situbondo, Pasir Putih ini ya, lihat deh, jalanannya tuh bagus banget. Tuh, aspalnya bagus sekali, dan dia garisnya lengkap. Tuh ya, mulus banget aspalnya. Dan ini parkiran dari rumah makan Curin. Mungkin ini bisa parkir sampai 10 bus bisa lah di sini. Sekarang aja ada 4. Sini masih luas. Jadi ini salah satu rumah makan terbaik di jalur ini ya. Masakannya itu sih mantap. Oke, ini sudah jam 4:44. Sebentar lagi setengah jam kita di sini. Dan itu adalah batas waktu sebelum kita melanjutkan perjalanan kembali. Sampai terang loh kita di sini. Tadi kita datang gelap, sekarang udah mulai terang. Jam 4:46. Ini untuk bus Gunung Harta yang dari Bandung. Ini penumpangnya sudah dipanggil untuk kembali ke busnya lagi. Sedangkan kita itu belum dipanggil ya. Dan kalau kru ataupun drivernya belum masuk ke bus, kita tuh belum boleh masuk. Itu dia, baru dibuka. Oke, ya kita sudah bisa kembali ke bus lagi. Pas ya, setengah jam. Tuh, tadi kita 4:17 atau 4:18, sekarang 4:47.
pas 30 menit. Nah, ini bergerak. Oke, seperti inilah penampakannya ketika sandaran punggung kursiku di full sampai belakang ya. Ya sebenarnya nggak ganggu penumpang belakang sih, cuman view-nya jadi kurang aja ya. Dan mari kita naik, hap, hap, hap. Jadi ada 3 step naiknya ya, dan emang harus hati-hati banget, jangan ditiru ya sambil megang HP kayak gini, karena harus pegangan 2 tangan untuk naiknya. Kalau aku sih 1 tangan aja bisa karena kakinya cukup panjang ya. Jadi ini taruh sendal di sini dan kita tutup. Hampir jam 5 pagi akhirnya kita diberangkatkan dari restoran Curin di Pasir Putih Situbondo, Jawa Timur. Dan tentunya kita sudah tidak ada pemberhentian lagi ya. Jadi langsung menuju ke pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Meninggalkan bus Pahala Kencana dari Bandung, dan dari sini ke Pelabuhan Ketapang masih hampir 3 jam lagi ya, 2 jam 44 menit, dan diperkirakan akan tiba jam 7 lewat 40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan lihat ini kacanya ngembun semua, aduh sayang banget ya, kaca di bagian atasnya tidak dibersihkan, tapi emang bersihnya harus pakai tangga sih. Jam setengah 6 pagi, ini dia kita memasuki kota Situbondo ya. Ini cukup slow living sekali ya teman-teman. Kayaknya ini emang pusat kotanya deh, tapi kenapa sepi sekali ya teman-teman? Ada yang tinggal atau domisilinya di Situbondo nggak? Memang sesepi ini ya kotanya ya. Padahal kalau kita lewat sini malam kayaknya nggak terlalu sepi ya, tapi pagi hari kayak nggak ada aktivitas gitu ya. Ini anak-anak nggak ada yang sekolah kah? PNS nggak ada yang berangkat kerja kah? Sepi banget. Ini kendaraan yang lewat cuma truk semua loh. Apa ini bukan jalan utama? Tapi kayaknya jalan utama deh, soalnya kita lurus-lurus aja nih dari tadi ini. Coba ya yang domisilinya di Situbondo tulis di kolom komentar di bawah. Ini kota Situbondo memang se-slow living ini ya. Ini dia teman-teman, part yang paling aku suka kalau melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Denpasar atau dari Malang menuju ke Denpasar. Pokoknya arah Denpasar, yaitu salah satunya adalah melewati Taman Nasional Baluran. Dan ini kita lewat sini udah terang, jadi bagus banget, kelihatan banget jalanannya dan juga pemandangannya. Tapi karena ini videonya sudah lebih dari 25 menit, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Gunung Harta dari Jakarta ke Denpasar di video part selanjutnya.
Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.